Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam siraman rohani. Mari sebelum kita memulai akan renungan singkat pada saat ini, saya selalu mengajak kita sekalian untuk mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna, dan kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kami dalam jalan-jalan dan dalam hidup yang kami lalui. Terima kasih, sejauh ini kami tahu kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam pertolongan dan tentunya dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Melalui segala situasi kita percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu mendekap setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik membahas akan kisah ini. Saya kira kita semua sudah sangat kenal akan kisah ini, tentang sepasang suami istri yang hari itu tidak jujur di hadapan Tuhan dan kemudian Tuhan menghukum langsung. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat yang ketiga. Selebihnya daripada ayat ini dalam pasal ini Bapak Ibu Saudara boleh menelitinya sendiri ya. Saya bacakan satu ayat saja dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3 yang berkata bahwa tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ananias dan Safira sama-sama sepakat ya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka hadapi, artinya mereka berbohong dari kenyataan tentang penjualan tanah itu yang dipersembahkan kemudian sebagian kepada rumah Tuhan. Kita tahu di ayat yang tadi kita baca, Petrus tahu bahwa tanah yang sudah dijual itu tidak seutuhnya dipersembahkan hasil penjualannya untuk rumah Tuhan. Maka kemudian mereka detik itu juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bacakan kisah ini, enggak selang lama mereka berdua akhirnya dihukum Tuhan. Hukumannya telak, langsung mereka mati. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ayat-ayat ini dalam pasal 5, saya merenung, waduh Tuhan, ini ya Tuhan tuh luar biasa nih menurut saya begitu loh. Enggak nunggu besok hukumannya, enggak menunggu lusa atau kapan begitu ya. Tetapi detik itu juga bayangkan suami istri ini semuanya mati langsung ketika mereka berbohong di hadapan Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu, ayat 10, seketika itu juga di hadapan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar kabar itu. Wah, luar biasa. Makanya ketika saya renungkan ayat ini, aduh Tuhan, ini banget gitu ya. Kayaknya Tuhan tuh dalam tanda petik tuh sadis begitu ya, kejam dalam tanda petik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rasanya memang kesan itu kita tangkap ketika kita membaca kisah ini. Kenapa kalau kita pikir-pikir, kan yang berdosa hari itu sebetulnya kan nggak cuma Ananias dan Safira. Orang-orang di sekeliling Ananias dan Safira, jemaat Tuhan yang lain, apakah tidak menutup kemungkinan mereka juga punya salah, punya dosa? Apakah orang-orang lain tidak punya kesalahan-kesalahan yang mungkin memang kesalahannya beda, enggak seperti yang dilakukan Ananias Safira, tapi mereka juga mungkin ada dosa, ada kesalahan lain, pelanggaran lain yang mungkin sampai hari itu atau sampai detik itu mereka melihat atau mungkin ada di sekeliling Ananias Safira, mereka juga sedang ada dalam pergumulan batin untuk kesalahan dan dosa pelanggaran yang mereka sedang hadapi. Tapi kenapa kok hukumannya telak langsung kepada Ananias dan Safira sementara orang-orang itu enggak? Pertanyaan yang sama juga mungkin bisa kita korelasikan sampai hari ini. Bukankah, termasuk saya yang ngomong nih ya, bukankah kita semua sebagai orang percaya ini yang melayani Tuhan, yang semuanya deh gitu ya, berapa banyak kita yang masih melakukan kesalahan dan pelanggaran, dan bahkan mungkin kita masih bergumul di dalamnya untuk bisa bebas dari semua pelanggaran dan dosa itu. Tetapi kenapa sampai hari ini kita melihat rasanya kok
Tuhan nggak lakukan hal yang sama. Waduh, kalau lakukan hal sama habis kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi mari kita sekarang berpikir bahwa kalau hari itu kepada Ananias dan Safira Tuhan langsung lakukan, ya memang sudah saatnya hari itu atau saat itu mereka berdua pulang dengan segala konsekuensi kesalahan yang memang baru saja mereka lakukan di hadapan Tuhan. Terus bagaimana dengan semua orang termasuk kita yang sampai hari ini mungkin sedang bergumul dalam pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, yang ketahuan maupun yang nggak ketahuan, yang orang lihat maupun yang orang nggak lihat, yang ada di pikiran, di hati kita, yang orang nggak pernah raba dan orang nggak pernah tahu. Apakah kita menyadari bahwa kalau sampai hari ini semua jenis pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, Tuhan nggak langsung hukum, kemudian kita berkata nggak apa-apa kok, enjoy aja, have fun aja, Tuhan tuh nggak sejahat itu kok. Nyatanya sampai hari ini aku berdosa ya masih selamat aja begitu misalnya ya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan perkara ini, sebab kalau Tuhan sampai hari ini belum menghukum kita dengan segala pelanggaran dan dosa kita, bukan berarti Tuhan itu nggak adil. Tuhan adil, semua apa yang kita lakukan pasti kalau ada kesalahan ada hukuman, tapi ada juga pengampunan di sana sepanjang kita mau bertobat dan nggak balik lagi. Karena hidup di dalam dosa beda dengan jatuh dalam dosa. Jatuh mungkin sesekali kita bisa jatuh dalam sebuah pelanggaran, tapi kalau kita kemudian menghidupinya menjadi lifestyle-nya kita, yaitu kita sudah hidup di dalam dosa. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan hal ini. Mari kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan masih beri sejauh ini. Mari kita renungkan sejauh apa dan seberapa banyak pelanggaran yang sebetulnya sudah kita lakukan, menyakiti hati orang lain, atau kita pun kadang-kadang tanpa kita sadari di dalam pikiran alam bawah sadar kita, hati pikiran kita penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan segala hal yang rasanya Tuhan gitu ya, kita nggak bisa berdamai begitu dengan keadaan dan apalagi dengan diri sendiri. Karena kuncinya berdamai dengan diri sendiri dulu, baru kita bisa berdamai dengan lingkungan. Berapa banyak kali kata-kata kita yang kita lontarkan sudah menyakitkan hati orang lain di sekeliling kita tanpa kita sadari. Tapi kok Tuhan nggak langsung hukum kita habis ngomong yang kasar misalnya, terus langsung detik itu juga penghukuman datang. Nggak terjadi. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bisa bertobat, untuk kita kembali memulihkan keadaan, dan kemudian kita tahu bahwa kesempatan anugerah itu tetap berlaku atas hidup kita sampai hari ini. Mari kita memakai kesempatan ini dan tidak menyia-nyiakan. Maka kalau hari ini engkau masih belum mendapat ganjaran dari segala pelanggaranmu, bukan berarti bukan Tuhan melupakan, tapi bukan Tuhan gak adil dan lain sebagainya, tapi semua ada saatnya, tiba saatnya. Maka setiap kesempatan masih diberi, bertobatlah dan mengucap syukurlah kepada Tuhan, dan isi kesempatan itu dengan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau biasanya suka ngomong kasar, suka ngomong sembarangan sehingga orang jadi sakit hati dan lain sebagainya, mari kalau masih dikasih kesempatan hari ini untuk kita menikmati berkatnya Tuhan, kita pakai untuk tidak ngomong atau tidak untuk maki-maki orang atau untuk marahin orang, tapi pakailah untuk mengucap syukur dan berkata-kata hal yang baik. Memang tidak gampang, kita perlu Roh Kudus menuntun hidup kita. Selamat menikmati berkat dan anugerah Tuhan, dan biarlah kiranya kita memakai setiap kesempatan yang Tuhan beri ini sebagai kesempatan untuk tidak lagi hidup di dalam pelanggaran dan dosa, tapi kita hidup dalam rahmat, berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik buat kami. Kami memberkati seluruh jemaat atau siapapun yang mendengarkan siraman rohani saat ini, kiranya boleh jadi berkat. Terima kasih kalau seringkali kami mendukakan Engkau, tapi Engkau tetap mengasihi kami dan memberi kami kesempatan, bukan untuk kemudian kami melakukannya lagi, tapi kami mau bertobat kembali kepada Tuhan dan mengisi hari-hari dan setiap kesempatan yang kami tahu itu anugerah itu adalah dengan kebaikan saja. Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami, ampuni kami dengan segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga hidup kami isi, karena kami tahu bahwa anugerah itu sungguh besar. Maka biarlah kami pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan saja, bukan untuk melakukan hal-hal yang hanya untuk kepentingan diri kami dan tetap ada dalam pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin.